Saya dibius, Total, tidak, namanya bius, semi, apa? saya lupa, Heeh. bius sedusi, Ah, apa, jadi kayak semacam ditidurkan. iya Jadi iya iya. bukan yang berat Iya sekali, iya iya. sekitar selama 50 menit Ditidurkannya itu. ditidurkan lalu saya dioperasi. Oke. Di bawah pusar saya Heeh, dibelah sedikit, kecil sekali, heeh, sebesar ujung heeh, jari. heeh, Kemudian mereka memasukkan alat heeh, seperti sumpit, heeh. itulah yang Oh. diambil untuk Tapi Dani itu melek matanya? enggak, Enggak, benar-benar benar-benar tidur ya? benar-benar tidur Ditidurkan seperti ya? Heeh. orang bius. Nah, Oke. itu jadi persiapannya adalah seperti umumnya orang mau operasi, saya harus tes ini, tes Heeh, jantung, tes heeh, segala macam, tes heeh, darah, heeh, heeh. untuk persiapan. Dan kalau dinyatakan bagus, operasinya ya di klinik. Tapi kalau Heeh. misalnya ada gangguan jantung atau apa, Nggak bisa ya? operasinya di rumah Oh, sakit tertentu, oh tetap yang ada bisa. IGD-nya. Oh, Supaya kalau ada terjadi sesuatu, langsung ada dilarikan ke IGD di sana. Itu situ. serem amat ya? Karena itu tadi, karena Heeh, dibius dan heeh, heeh, disedot kan heeh, lemaknya kan. heeh, heeh. Hai semua, Assalamualaikum teman-teman. Saya punya tamu yang istimewa, Ramdhani Sirait. Keren. Kawan lama dan ceritanya ini jeruk makan jeruk nih Dan. Oh gitu. Wartawan sama Oh, wartawan. wartawan ketemu wartawan. Iya Bisa kan? 5 jam panjang obrolannya. Wah bahaya. Berbahaya. Nanti gak ada yang mau dengerin kalau kepanjangan. Oke, Ramdhani Sirait ini teman-teman sekalian adalah orang yang punya catatan sejarah di dunia kewartawanan di Indonesia dan juga communication strategik untuk berbagai korporat besar di antaranya Freeport. Dia pernah jadi spokesperson-nya Freeport. Benar ya Dan ya? Iya, Nanti langsung aja betul. di salah gitu ya misalkan. Iya, Kemudian yang paling hebat kalau menurut saya sebagai sisi atau perspektifnya ya. wartawan adalah Dani ini pernah meliput ketika WTC di New York itu menjadi korbannya atau menjadi diserang oleh teroris. Peristiwa 11 September 11 September 2001. 2001. Ya. Dia adalah orangnya. Sedang Waktu itu, menjadi koresponden antara di sana. wih keren banget. Meliput di sana. Meliput di sana. Itu berarti 23 tahun lalu. Iya, betul. 2001. Nah, tapi teman-teman, di sini saya mau mengundang Dani untuk bicara tentang stem cell. Nah, Stem cell. apa sih dan stem cell itu? Kenapa juga harus seorang Ramdhani Sirait? Karena dia baru saja beberapa waktu lalu itu melakukan stem cell untuk dirinya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol. Makanya Dani kelihatan tambah belaga nih kata orang Palembang. Dibanding beberapa tahun yang lalu. Ya, Dulu dulu cakep, sekarang cakep banget. alhamdulillah. Cerita dong, stem cell. Ya, Mbak Beni. Eh, terima kasih saya sudah diundang ya, karena ini sesuatu pengalaman yang menarik buat saya gitu loh. Jadi ceritanya begini, saya itu sudah kena diabetes sudah hampir 9 tahun. Udah Oh. lama sekali Mm, mm, sebenarnya. mm, mm. Dulu-dulu diabetes saya itu terkontrol Oke. karena saya ketemu dokter yang tepat, Mm, mm, mm. lalu saya obat yang bagus, Mm, mm. kemudian pola hidup yang bagus. Mm, mm, mm. Juni 2020 COVID Oh ya, datang. ya. Saya kena COVID. Mm, mm. Waktu itu saya sedang bekerja sebagai communication manager sebuah perusahaan tambang emas. Mm, mm. Nusa Halmahera Mineral namanya. Di Halmahera. Tambangnya ada di Pulau Halmahera, Maluku Oke, Utara. Maluku Utara. Saya sedang di sana dan Mm, kita sedang menerapkan protokol yang ketat mm, mm, COVID. mm, mm, Kita lockdown istilahnya kan. mm. Tapi ternyata COVID-nya yang datang. Oke. Kita takut pergi, Mm, tapi mm. COVID-nya datang. Ya. Saat itu kita banyak sekali yang kena dari sekitar 1.700 karyawan yang sedang ada di site saat itu. 1.700 ya. Ya, Banyak banget. 900 diantaranya itu setelah dites semua Wow. massal kena COVID. Sekitar 25 diantaranya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, termasuk saya. Jadi intinya saya kena COVID, lalu dari Pulau Halmahera saya diterbangkan selama 1 jam dengan pesawat perusahaan Mm, mm, mm. ke kota Manado. Hmm. Karena di kota Manado lah ada rumah sakit besar yang saat itu sudah menerapkan pelayanan khusus COVID. Jadi Hmm. ada satu
bangunan tersendiri untuk itu, Mm-mm. lalu saya di situ. Mm-mm. Nah, setelah kena COVID, kemudian sembuh, Mm-mm. kemudian Mm-mm. sudah berakhir Mm-mm. seperti sekarang ini, saya ternyata mengalami yang dinamakan long COVID, Long dampak COVID. panjang dari Oh, COVID. oke. Diabetes saya terganggu dan parah, memburuk gitu. Memburuk. Yang dulu bisa dengan obat, dengan pola hidup bagus, ternyata Mm-mm. nggak lagi. Mm-mm. Sampai akhirnya kira-kira mulai dari 4 tahun lalu lah, saya itu sudah ganti-ganti dokter. Sama ada dokter yang memberi obat dengan sangat tinggi Mm-mm. dosisnya, Mm-mm. 500 miligram per obat. Besar Ada itu ya. lagi, Mm-mm. berubah lagi. Dan itu kan membuat tubuh saya mengkonsumsi begitu banyak Banyak obat obat. dan dampaknya juga sudah mulai mengganggu ginjal saat itu Hmm. karena diabetes yang tidak terkontrol. Mm-mm. Lalu sampai saya eh, cerita sama beberapa teman Mm-mm. karena saya melakukan pengobatan lain di salah satu klinik di Bandung, di Mm-mm. daerah Dago, klinik Mm. utama. Mm-mm. Nah, mereka menjanjikan dengan obat racikan yang mereka buat, Mm-mm. yang harganya sangat mahal, Oke. bisa menyembuhkan. Ternyata enggak juga. Enggak juga. 4 bulan, 5 bulan saya sudah Mm-mm. mengkonsumsi racikan obat dari mereka itu. Mm-mm. Enggak Itu juga. tradisional, herbal atau Semacam herbal, semacam herbal? tapi dari bahan-bahan yang katanya diimpor dari luar negeri seperti sarang burung walet Walet. lah, Oh, oke. apalah. Ha-ha. Malah ada yang bilang itu ada kandungan plasenta bayi di Oh ya dalamnya untuk Allah. mengobati. Saking mau sembuh tadi ya, Iya, Dan. Mm-mm. tapi nggak juga. Enggak Sampai juga. akhirnya Mm-mm. tahun lalu Tahun lalu. saya didengar cerita saya itu oleh mantan bos saya waktu di Freeport. Ah. Jadi saya punya mantan bos perempuan Mm-mm. yang ternyata pernah circle-nya dia familiar dengan stem cell. Dan sudah ada yang melakukan stem cell itu, ada Mm-mm. yang kanker, ada yang Mm-mm. apa kan. Mm-mm. Saya disarankan, awalnya saya hanya oke, saya cek di Mm-mm. Google, saya pelajari. Tapi dia nge-push saya. Mm-mm. Dia Udah bilang, belum gitu ya? iya, dia bilang, dan it worth it, do Heeh. it, dia bilang Mm-mm. gitu ya. Saya jadi karena dia nge-push, saya jadi makin penasaran, saya Mm-mm. pelajari. Mm-mm. At least kamu konsultasi dulu deh, dia Mm-mm. bilang. Nih, saya kasih ada 2 dokter yang memang spesialis di stem cell di Jakarta, si Mm-mm. A dan si B. Mm-mm. Lalu ya sudah saya hubungin yang dokter yang A. Mm-mm. Namanya Dokter Karina Biomedical. Mm-mm. Kliniknya itu klinik utama, satu level di bawah rumah sakit ya, karena Mm-mm. sudah ada beberapa dokter spesialis. Mm-mm. Lokasinya di daerah Kramat Senen, nggak jauh dari kampus UI Salemba. Mm-mm. Nah, kemudian saya konsultasi, saya datang ke sana, saya ditanya banyak, saya disuruh cerita sejarah penyakit Mm-mm. saya, dia catat semua itu. Mm-mm. Dia sampai pada kesimpulan bahwa oke, intinya adalah katanya, Pak, kondisi tubuh Bapak menurun karena memang diabetesnya tidak terkontrol, pankreasnya sudah tidak memproduksi insulin lagi, dan kerja ginjal jadi makin berat karena tidak terkontrol gitu ya. Sempat HbA1c saya, HbA1c itu adalah ukuran kadar gula untuk 3 bulan ke belakang. Oh, oke. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau rata-rata itu 6,0 lah, itu bagus lah, itu maksimal. Maksimal. Saya itu sudah 7,1, Oh, udah di atasnya 7,2, ya, nggak boleh ya? 7,4, sudah tinggi banget kan. Mm-mm. Lalu ya sudah diceritakan sama dia, kemudian saya sampai pada kesimpulan, oke, saya ingin melakukan stem cell itu. Itu kenapa saya sampai pada pengobatan stem cell ini, dan stem cell itu saya lakukan di mana. Oke, itu jadi kita nih wartawan, jadi biasa ngomong dari angle why. Iya. Ya, mengapa Dani akhirnya melakukan stem cell? Sekarang, how, Dan? Nah, apa yang dilakukan oleh klinik tersebut, oleh tim dokter ke saya dalam rangka stem cell itu, jadi hari pertama, tindakan pertama yang
Oh ya, sebelumnya itu itu seperti biasa kita mau operasi karena ini Mm-mm. harus operasi untuk mengambil lemak di dalam perut saya. Lemaknya tuh diambil dari mana? Perut Dari kah? perut. Heeh, Jadi saya dibius heeh. Total, tidak namanya bius semi, apa? saya lupa, Heeh. bius sedusi Ah, apa jadi kayak semacam ditidurkan. iya Jadi iya iya. bukan yang berat Iya sekali iya iya. sekitar selama 50 menit Ditidurkannya itu. ditidurkan lalu saya dioperasi. Oke. Di bawah pusar saya Heeh, dibelah sedikit kecil sekali heeh, sebesar ujung heeh, jari. heeh, Kemudian mereka memasukkan alat heeh, seperti sumpit. heeh. Oh. Itulah yang diambil untuk Tapi Dani itu melek matanya? enggak, Enggak, benar-benar benar-benar tidur ya? benar-benar tidur Ditidurkan seperti ya? Heeh. orang bius. Nah, Oke. itu jadi persiapannya adalah seperti umumnya orang mau operasi, saya harus tes ini, tes Heeh, jantung, tes heeh, segala macam, tes heeh, darah heeh, heeh. untuk persiapan dan kalau dinyatakan bagus operasinya ya di klinik. Tapi kalau Mm-mm. misalnya ada gangguan jantung atau apa, Nggak bisa ya? operasinya di Oh, rumah sakit tertentu. oh tetap Yang ada bisa. IGD-nya supaya Oh, kalau ada terjadi sesuatu langsung ada dilarikan ke IGD di sana. Aduh, situ. serem amat ya. Karena itu tadi, karena Heeh, dibius dan heeh, heeh, disedot kan heeh, lemaknya kan. heeh, heeh. Itu persiapan. Kemudian hari hari pertama tindakan, rangkaiannya itu ada 4 kali Mm-mm, tindakan utama. mm-mm, mm-mm, Yang masing-masing jaraknya itu antara 1 minggu sampai 2 minggu. mhm, Nah, hari pertama saya datang dengan segala berkas persiapan yang sudah menyatakan saya oke mm-mm, untuk dilakukan operasi di klinik mm-mm, saja, mm-mm, jantung bagus, mm-mm, semua bagus ya. mm-mm, Kemudian dioperasi, ya sudah, mm-mm, saya masuk ruang operasi dan mm-mm. itu adalah pengalaman pertama saya operasi dan Ya, masuk ruang operasi. eh, Jadi saya agak gemeter juga ya. eh, Terus di situ ada dokter Karina tadi yang dokter spesialis stem mm-mm, cell, mm-mm. ada dokter bedah plastik yang untuk memastikan pada saat sedot lemak Mm-mm, itu berjalan dengan lancar mm, ketika oke. perutnya lagi Mm-mm, diobok-obok mm-mm, gitu kan. mm-mm, Nah, mm-mm, kita kan sering mendengar terjadi mm-mm, malapraktek kayak mm-mm, sedot mm-mm, lemak terus. mm-mm, Kemudian ada dokter anestesi. mm-mm, mm-mm, Nah, sudah lalu kemudian saya dianestesi, mm-mm, saya sudah hilang kesadaran mm-mm, saya. 50 menit kemudian mm-mm, saya terbangun ternyata sudah di ruang perawatan. mm-mm, Nah, mm-mm. kemudian jadi prosesnya adalah selama dioperasi, perut di bagian pusar itu dirobekin, dimasukin alat itu Oke, katanya, heeh. dicarilah itu lemak. Hmm, Kalau dirasa tidak cukup, dokter akan mengambil di bagian paha. Tapi heeh, karena yang di perut dirasa cukup, mhm, ya mhm, sudah. Kemudian saya setelah 50 menit di ruang itu, setelah operasi, kemudian istirahat di ruang perawatan, saya mhm, terbangun, mhm, udah saya terbangun, sudah karena tadi biusnya bukan bius total banget, mhm, jadi sudah langsung sadar mhm, banget mhm, gitu ya. mhm, Sudah saya dikasih minum, dikasih mhm, makan, mhm, mhm. kemudian Langsung dia, bisa gitu? ya Langsung bisa minum, makan bisa? langsung bisa. Bahkan Makannya saya apa? sudah Biasa bisa, aja? ya Biasa aja makannya? makannya biasa, Biasa? makan biasa. Mau Heeh, nasi diminta mau apa gitu, oh, saya nasi minta nasi padang? kuning. Oh, nasi kuning. Lucu nasi kuningnya. Bahkan setelah 15 menit Heeh, duduk heeh, gitu, saya udah bisa ke kamar mandi jalan sendiri. oke, heeh, Heeh, heeh. bius bius sedusi atau Sedusi? istilahnya ditidurkan Iya, aja oke, gitu. heeh, Nah, setelah itu ya sudah, saya harus menunggu kira-kira 3 jam mhm, untuk pemrosesan pertama dari lemak yang diambil mhm, tadi, mhm, gitu. mhm, Lalu prosesnya adalah lemak yang tadi diambil, diambil, kemudian disimpan di suatu tempat heeh. Apa yang itu? aman, Freezer kah semacam atau apa? mesin Heeh. mesin penyimpanan Oh, oke, mereka lah. heeh, Kan 4 kali tindakan. heeh, Jaraknya antara 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi mhm. total itu kira-kira 1,5 bulan lah proses. Oh, Selama 4 kali itu saya harus datang. Jadi oh, tindakan pertama saya menunggu 3 jam, mhm, lalu lemak itu diambil sebagian, mhm, diproses mhm, di suatu mesin. mhm. Prosesnya katanya intinya dibersihkan dan disaring. Oh, Lemaknya lemak kita dibuang, tadi? lemaknya dibuang, Mhm. selnya diambil. Oke, jadi Ya, bukan berarti lemak itu semua ditanemin ke badan kita? tidak. Bukan? Selnya dibuang. Itu ada lemak apa aja tuh? Padahal kan Dani suka Nah, makan apa? itu ya, mungkin kalau dilihat mungkin ada rendang, ada opor Aduh, ayam gitu. yang Iya, enak-enak itu lemak semua. betul. Ya, itu namanya Oke, stem cell. Jadi oke, sel dipilah-pilah yang ya? kemudian dimasukkan lagi ke tubuh kita. Mhm, oke, oke.
Jadi 3 jam setelah itu ngapain lagi prosesnya atau apa aja Nah, prosesnya? kan saya diminta 3 jam menunggu. Mhm, Kemudian lemak tadi mhm, diambil sebagian diproses kan. mhm, Nah, untuk setelah dipilah-pilah gitu ya ya, dipilah. Jadi di hanya diambil selnya aja, lalu selnya itu intinya kan aja, heeh, diaktifkan lagi, dihidupkan lagi. dihidupkan Jadi lagi. kalau kata dokternya bahasa umumnya adalah orang yang sakit sama orang yang sudah berumur, sel di dalam tubuhnya itu tidur, nggak bekerja lagi Oh, sebagaimana seharusnya membersihkan virus, membersihkan bakteri, kemudian membuat tubuh bugar. Jadi orang yang sudah sakit atau yang sudah berumur, makanya kita lemah itu karena adalah selnya karena selnya tidur. tidur, Si dormen, tentara yang lemah, harusnya ngejagain tubuh kita ini tidur. Bisa jadi betul, karena kecapean, karena mhm, virus penyakitnya udah banyak gitu. mhm, Nah, mhm, itulah yang diambil melalui mhm, operasi tadi, mhm. diaktifkan lagi Oh, oke, lewat mesin mereka itu. heeh heeh, Setelah diaktifkan, jadilah dia dalam bentuk cairan, mhm. putih kekuning-kuningan, Oh gitu ya kira-kira warnanya ya? seginilah warnanya gitu ya. Sebesar ini, Sepanjang inilah sebanyak satu ini? tabung ini. Oh, oke banyak juga ya? Kemudian datang dokternya, Mhm, masuk ke ruangan dengan perawat dengan bilang, "Pak, proses, pengaktifan sel yang pertama sudah selesai, mhm. sekarang kita siap untuk menginfuskan ke tubuh Bapak." Nah, dia Mmm, bilang, "Alhamdulillah ini bagus, yang pertama ini kita menemukan 1,3 juta sel sel yang aktif, yang sel yang yang bisa sudah diaktifkan lagi, sel yang bisa diaktifkan lagi, oke, bisa diaktifkan mhm, lagi. Lalu setelah itu diinfuskanlah ke tubuh ke saya, tubuh. ke tangan saya, Oh di sini? Di ya sini? seperti orang sakit diinfus. Jadi Heeh pakai heeh, ditabung, oke, kemudian itu dimasukin mhm, cairannya, mhm, kemudian itu dan mhm. infusnya cepet kok, paling Mmm, 10 sampai 15 menit selesai itu semua, masuk ke oh, dalam tubuh, selama itu rasanya gimana tuh nggak dimasukin ada. oh Sama biasa kayak aja? kita orang infus sedang sakit aja, Oke, pada saat jarum pertama aja mhm mhm masuk. mhm, Sudah selesai, selama mhm, itu dia ditunggu oleh perawat dan si mhm, salah satu dokter. mhm Di mhm, situ mhm ditunggu mhm, sampai selesai. mhm mhm. Setelah selesai yang ditabung tadi Mhm, habis, mhm, sudah mhm. kita dinyatakan tindakan Selesai? pertama sudah selesai, Tindakan pertama Bapak selesai. boleh pulang. Oke. Istirahat yang banyak, Oh, datang lagi ke sini paling lama 2 minggu, nggak boleh lagi dari 2 minggu. Untuk tindakan kedua. tindakan kedua. Lalu kemudian kalau sudah selesai, Mhm, lalu nanti tindakan kedua sama kayak tadi juga, kita datang. Nah, pada saat tindakan kedua ada tambahan tindakan. Jadi selain lemak yang diambil dari mesin penyimpanan tadi kemudian diaktifkan sel-selnya yang tidur, begitu saya datang pada saat tindakan kedua, darah saya diambil mhm, oh, justru darah kita 20 diambil cc. justru darah kita diambil? Ya, Oke. 20 cc itu kayak 10 kali tabung kalau kita mau tes darah. Iya iya iya. 10 ini berarti Heeh kan heeh. diambil, Lumayan ya? kemudian yang lemak tadi diproses, si darah juga diproses Oh, untuk mengambil sari pati dari darah itu. oh, Begitu nanti setelah 2 jam atau dua heeh, jam mhm, setengah selesai, mhm, si lemak tadi eh, ada lagi dalam bentuk cairan yang putih kekuningan, mhm mhm, yang si darah tadi begitu juga. mhm mhm, Endapan darah merahnya dibuang, mhm, kemudian plasmanya, mhm, saripatinya yang warna putih kekuning-kuningan itu diambil lagi, mhm mhm. kemudian digabungkan di dalam satu kantong, itulah yang diinfuskan lagi ke Dimasukin saya. lagi. Ya, itu kira-kira 2 sampai 2,5 jam lah nunggu di klinik itu, Mhm, baru diinfuskan lagi. mhm. Sampai nanti tindakan ketiga, Itu lalu pulang lagi sampai ke rumah? Habis itu pulang? pulang sudah. Pulang, oke. Sempat kalau mau jalan-jalan dulu Boleh, kemana traveling juga boleh, boleh. tapi 2 minggu lagi paling lama sudah harus datang lagi untuk Mhm, diproses. mhm. Itu kedua. Kedua, Lalu ketiga kayak gitu lagi? dan keempat Heeh. selesai. Sampai akhirnya semua udah dimasukin? Sudah dimasukin. Heeh, dari 1,3 juta sel tadi? Ya, yang Enggak, satu koma apa tiga gimana? juta sel pertama. Heeh, Waktu tindakan kedua, heeh. jumlah yang sel yang didapat agak menurun. Waktu itu Oh, ada 800.000. oh Yang jadi kedua, beda-beda ya? beda-beda. Itu bergantung apa banyak sedikitnya? Bergantung berapa banyak sel yang ada di dalam Mmm,
di Mhm. dalam lemak yang tadi disimpan tadi. Nah gitu. Mmm. Yang ketiga agak berkurang lagi, keempat agak berkurang. Mhm. Nah selain itu juga ada 4 kali treatment tambahan Mhm. sebagai bonus dari klinik, namanya Ah, PRP. apa itu? PRP itu platelet rich plasma, hanya mengambil yang darah. Darah Mmm. diambil 20 cc, Mhm. 20 cc itu 10 kali tabung kayak gini lah. Mhm. Mhm. Diambil, itu diproses, Mhm. lalu si plasmanya diambil Mhm. atau saripatinya Mhm. tadi. Mhm. Kemudian diinfuskan lagi balik Mhm. ke Mhm. tubuh kita. Mhm. Nah, rangkaian prosesnya adalah seperti itu, Mhm. tapi di sela-sela itu saya juga dipertemukan dengan dokter spesialis penyakit dalam Mhm. untuk konsultasi penyakitnya apa saja, kemudian apa dampak dari stem cell ini Mhm. nantinya, Mhm. kemudian ada Mhm. penjelasan-penjelasan lain, tapi dari aspek penyakit dalam saat Mhm. itu. Itu Mhm. rangkaiannya, Mhm. semua Mhm. proses. Mhm. Mhm. Itulah rangkaian stem cell itu, Jadi Mbak. lumayan lumayan lama ya? Lumayan lama, Lumayan lama dan biayanya juga lumayan banget ya, Dan? lumayannya biayanya. Ya. Saya waktu itu total semua 145 juta. Belum dengan, biaya nginep di hotel tentu kan dan segala macam ya? Iya, Iya, karena saya kan memang ada tempat tinggal di Jakarta, Jakarta, jadi kalau lagi di Jakarta saya tinggal di mhm, apartemen saya, atau mhm, kalau enggak kadang-kadang saya pulang kampung dulu ke Jambi. ke Jambi Orang dulu, Jambi, Pak. orang Jambi, Orang Jambi, nama kota aja Jambi. nama aja Batak, Ya, Batak, nama aja Batak, tapi tinggal keluarga di di Jambi. Jambi, Selama itu menunggu mhm, gitu, mhm, karena kan mhm, bosan juga tuh mhm, mhm, 2 minggu menunggu ngapain mhm, gitu mhm, ya. mhm. Terus dari 145 juta itu 135 jutanya adalah biaya utama stem cell. Oh, Yang 10 betul-betul jutanya ya? adalah biaya tambahan karena saya minta untuk treatment penanganan sendi saya, Oh, dengkul saya yang kena radang sendi. Jadi oh, sedikit dari hasil dari stem cell itu, liquid yang dihasilkan itu, untuk sendi, ya un diambil pakai jarum, mhm, satu tabung, mhm, disuntikkan ke dengkul saya. oh, Gitu. dua-duanya Dua-duanya, dua-duanya? dua-duanya. Oke, jadi dengan apa dengar-dengar cerita Dani tadi, sekarang benefitnya tuh emang udah kerasa banget, kemudian cespleng apa enggak, gitu kan ya Den ya. Ya. Terus apakah memang ya sesakti itu ya, sesakti tanda kutip ya. Orang pada mau stem cell semua biarpun mahal, Iya, barangkali kemudian orang karena memikir khasiat, bukan khasiat ya, keampuhannya tentu ya, orang ingin juga kayak gitu. ya. Nah, Cespleng nggak sih menurut Dani waktu yang itu, udah dirasain? kira-kira 1 minggu, Mhm, 4 hari lah mhm, setelah setelah tindakan pertama mhm, yang saya dioperasi, mhm, kemudian saya diinfuskan mhm. sel yang sudah diaktifkan itu kan pulang kan ya. Mhm, mhm. Setelah 4 hari, saya mulai merasakan dampak pertamanya adalah ngantukan. Oh, Pengen kayak tidur terus. kayak jet lag. Iya gitu, kayak jet lag, kayak pengen tidur. Nggak malam, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, pengen tidur. Oke. Bener-bener ini kayak ada yang gelandotin Heeh, nih di heeh, mata heeh, ini heeh. gitu loh. Jadi Bukan efeknya cuma ngantukan. ngantuk nguap, tapi bener ngantuk Ngantuk banget. banget, ngantuk Saya berat. lapor ke dokternya. Heeh, Dia bilang, oh nggak apa-apa Pak. heeh. Eh, dibawa tidur ya, jangan dilawan ya. Ah, Kata oke. gitu. Kalau dokter bilangnya gini, Mhm. itu karena sel yang tadi sudah dihidupkan kemudian diinfuskan ke tubuh saya balik, Bekerja. sedang bekerja membersihkan tubuh Bapak katanya. Katanya Heeh, ya. heeh. Jadi tubuh Bapak merasa lebih nyaman karena mulai dibersih-bersihin itu Ah, virusnya, heeh, bakterinya gitu. heeh. Nah, jadi saya tuh kalau malam jam 8 itu udah ngantuk Mhm, banget. mhm, mhm. Ngantuk banget. Mhm, mhm. Tidur saya. Oke. Kemudian pagi bangun dengan, nah ini yang enaknya. Mhm, Mungkin mhm. ini dampak positifnya kali ya. Mhm. eh, Bangun pagi itu biasanya bangun karena subuh, karena memang sudah pagi, atau Heeh, karena heeh. suara masjid Heeh, gitu heeh, kan ya. heeh. Ini Suara azan benar-benar dan jam 5 itu udah kleng, melek, ah, melek heeh, gitu. Bangun. Nah, udah bangun, sudah segala macam pagi, heeh, habis sarapan nanti heeh. ngantuk lagi jam Ngantuk 8. lagi? Ngantuk lagi, Heeh, heeh, tidur lagi. heeh. Siang gitu juga, tidur. Oh, heeh. Terus Dan tidurnya lama?
tidurnya itu lumayan 2 Oh, jam lama gitu lama ya, ya? Heeh. lama. Mhm. Pergi-pergi nih, Mhm saya mhm. kemana-mana Mhm di mhm. kendaraan, terus Ngantuk juga? taksi, di mana, di gokar, Mhm. nggak pernah loh saya Mhm. tidur di gokar atau di Heeh taksi heeh selama heeh. di Jakarta ya, Heeh heeh. ini benar tidur, Heeh heeh. saya ingat. Nah itu terjadi lama, kira-kira 2 bulan itu, 2 bulan kayak gitu? ngantukan itu. Oke, jadi ngantukan Ngantukan dampak 1, efeknya? kedua, setelah 4 Makan hari, makan banyak nggak atau gimana? nah itu Heeh. tadi ya, setelah 4 hari, Mhm. 5 hari, Mhm. saya kebangun malam hari, dini Mhm. hari lah, Mhm. jam 3, jam 4 pagi Mhm. kebangun Mhm. dalam keadaan lapar dan gemeter. Oh. Ya. Terus Mhm. saya waktu mengalami pertama, saya bangun tuh jam 3 dini hari, Mhm. karena lapar Mhm. dan gemeter saya ke dapur, Mhm. dilihat di kulkas ada makanan banyak, ada buah-buahan, saya makan tuh. Mhm mhm. Makan tuh Mhm gitu. mhm mhm. Habis itu saya duduk, bener 10 menit, 15 menit kemudian Udah enak? sudah enak Heeh lagi, heeh. terus tidur lagi. Mhm. Nah, Mhm. besoknya saya hubungin dokternya. Mhm. Kata dokternya, "Oke, Pak, kalau memang kayak gitu langsung makan sesuatu yang manis ya. Mmm, mhm. Tapi gini, nanti malam kalau gemeter lagi dan lapar lagi, sebelum makan sesuatu tolong cek gula darah ya." Saya bilang. Mmm, Cek mhm. sendiri di rumah pakai alat. Mhm. Ya udah, Mhm. besoknya benar saya terjadi yang sama. Mhm mhm. Saya cek lah itu sebelum saya makan sesuatu Mhm. dalam keadaan lapar dan Mhm. gemeter itu saya cek. Mhm. Bener loh, gula darah saya 81. Mmm. Yang kalau kata dokter itu rendah banget. Rendah banget ya? Ya, Mhm. kalau makin rendah lagi bisa pingsan, Oh. bisa pingsan. Heeh heeh heeh. Itu rendah banget. Mhm. Bayangin saya Mhm. yang tadinya gula darah saya sebelum makan, gula Mhm. puasa ya, sebelum Mhm. sarapan pagi, Mhm mhm. itu rata-rata 160, Separuhnya 170 ya? loh. Tinggi loh itu, Heeh Mbak. heeh heeh. Tinggi untuk Mhm. gula puasa. Mhm mhm. Itu 80. Mhm mhm mhm. Nah, Jadi udah kurang banget. habis itu dicek, terus akhirnya sejak itu saya selalu siap itu. Nah, dokter ngambil solusi kalau Mhm. gitu, Pak, sebelum tidur atau pada saat makan malam jangan ngirit lagi makannya. Oh. Dulu kan saya suka ngirit karena Heeh heeh diabetes kan, heeh heeh heeh. ngirit, Heeh. eee diet gitu, ketat. Heeh heeh. Nah, coba jangan jangan diirit lagi, makannya volumenya boleh banyak, tapi tetap Mhm. dari daftar makanan yang kita kasih. Mhm mhm. Silakan, mau makan anggur banyak, Mhm silakan. mhm Mau mhm. makan apel yang banyak, silakan, Mmm, gitu. mhm Jadi mhm. saya di kulkas selalu sedia tuh, Mhm apel mhm. yang sudah dikupas, Mhm anggur yang mhm. sudah Mhm dibersihin. mhm mhm. Nah, karena itu dan minum obatnya yang Mhm. sore hari, Mhm. udah nggak 1 tablet lagi, Mmm. setengah. Mhm. Dokternya bilang, "Coba setengah." Oh, setengah aja. Ternyata benar. Mhm. Setelah saya minum obatnya setengah Mhm. dan makan buahnya banyak Mhm. sore dan malam, Mhm. saya nggak ada lagi tuh kebangun kelaparan Mmm. pagi. Mhm. Saya diminta cek darah kan, Mhm. ternyata benar. Selama seminggu lebih itu Mhm saya mhm. catat gula puasa saya rata-rata 90, Mmm. 95 Mhm sebelum sarapan. mhm. Setelah Mhm. sarapan, Mhm. kemudian saya minum obat pagi, saya tes lagi 2 jam kemudian, Mhm. tapi tetap dibantu obat ya. Mhm mhm. Eee, gula darah saya 130, 140, Mhm yang mhm. menurut dokter sudah bagus gitu. Mmm. Kata dokter, bahasanya adalah artinya pankreas saya sudah mulai Bekerja ya, bekerja memproduksi lagi, insulin. memproduksi insulin lagi. Oh, oke. Jadi tubuhnya minta asupan terus, minta makan lagi, Oh, minta makan lagi. oke oke oke. Nah, dulu kan enggak karena timbunan gulanya banyak. Mhm. Itu dampak keduanya itu, Mhm yang mhm itu. mhm Terus ada mhm. lagi dampak ketiganya, Mbak. Mhm Ini mhm. yang bikin saya awalnya kaget, terus lama-lama saya sering ketawa sendiri. Heeh heeh. BAB saya Heeh. warnanya hitam banget dan bau Oh. luar biasa. Oh. Bener banget. Heeh heeh Itu heeh. saya taunya ketika suatu pagi, Mhm mhm. kalau nggak salah itu seminggu kemudian Mhm. setelah tindakan yang pertama ya, Mhm mhm. saya ke kamar mandi, Mhm. terus bilang, "Kok bau banget ya?" Mhm mhm mhm. Beda gitu loh Mhm baunya. mhm mhm. Terus saya noleh ke belakang, saya lihat Heeh. hitam banget, Pak. Oh. Bentuknya sih seperti biasa, Heeh heeh. padat Heeh gitu heeh heeh. dan hitam kayak kayak kita kalau makan cumi yang warnanya hitam itu Oke, loh ya. ya ampun segitunya Bener-bener ya? kayak Heeh heeh. benda dikasih tinta Heeh warna heeh, hitam iya, gitu, heeh. hitam banget dan Heeh. bau luar biasa, Terus? bau. Terus dokternya saya konsultasi ke dokter, Mhm. dokter bilang, "Bisa jadi itu Pak Mhm. karena racun di dalam tubuh sedang dibongkar
oleh sel-sel tadi yang kita masukkan itu dengan proses stem cell itu, dan itu bagian dari racun-racun itulah. Tapi kalau seminggu lagi Kayak masih gitu lagi, hitam, segera segera lapor. kasih tahu. Ah, ah, ah. Karena kalau dia hanya sampai seminggu, Mm-mm. biasanya itu normal. Mm-mm, Selesai. mm-mm, Ternyata benar. mm-mm, Ya, mm-mm. setelah 6 hari, 7 hari lah, 6 hari lah, udah Udah normal lagi, warnanya balik lagi balik lagi. ke warna normal dan nggak sebau yang kemarin, bau umum lah gitu ya. Nah, itu dampak-dampak yang saya rasakan secara fisik. Nah, setelah tindakan ketiga, itu kira-kira 1 bulan ya. Terus si dokter ininya, penyakit dalamnya bilang, Pak ini kan sudah sebulan ya, sudah 3 kali tindakan, kita cek dulu HbA1c-nya ya. Itu tadi, ukuran gula darah 3 bulan terakhir. Nah, sebelumnya. dicek, terus diambil darah, terus sorenya saya dikirimin WA hasilnya. Dia bilang, Pak ini hasilnya, dan saya baca, ih bagus loh Mbak. Yang tadinya 7,4 HbA1c saya, yang artinya itu tinggi banget gula darah saya, itu menjadi 5,8. 58,8 itu adalah ukuran gula darah HbA1c orang yang normal. Misalnya seperti Mbak Weni gitu yang nggak ada diabetes, itu sekitar itu. Artinya pankreasnya bagus memproduksi insulin dan gula darah dicerna dengan baik dalam tubuh 5,8. Dan itu Dani rasakan sampai sekarang jadi benar-benar sehat ya. Sekarang terakhir Gimana? pernah ngecek sih sebulan lalu agak naik. Agak ya, naik karena apa tuh? 6,1. Tapi masih wajar. Mungkin sudah bolak-balik lagi pola makannya. Pola makan. Iya. Tapi akhirnya ya saya balik lagi ke aturan dari dokter, daftar itu. Sebenarnya daftarnya panjang kok. Maksudnya variasi makanannya cukup membuat kita puas lah dari segi mulut sama dari segi perut. Karena dulu saya pernah dikasih tahu nggak boleh ini, banyak banget nggak boleh. Tapi ternyata dokter yang itu terakhir bilang boleh Pak, boleh makan nanas boleh, tapi nggak banyak dan nggak sering. Boleh makan pisang sekali aja, tapi gitu ya. Nah, jangan nggak sama sekali, silakan loh. Sayur juga boleh. Yang katanya hijau-hijau nggak bagus untuk asam urat, ternyata boleh aja, tapi jangan banyak. Gitu. Tapi sekarang karena saya sudah diet lama, hampir setahun nih, jadi udah terbiasa. Kalau ngemil ya apel yang sudah dikupas, anggur yang sudah dibersihin, kemudian buah-buahan yang lain apa ya, yang kates gitu boleh? Ya, kates, pepaya boleh. Pepaya boleh, pepaya malah bagus. Yang dihindari itu adalah pertama mangga. Tinggi ya gulanya. Ya, apalagi yang mangga yang sudah matang banget tuh, itu tinggi. Pisang kalau dimakan dalam jumlah yang banyak juga tinggi, glukosanya tinggi. Lalu semangka itu tinggi gula. Kemudian karena ginjal saya mulai agak terganggu, alpukat dulu, di skip ya? Di skip dulu, ya, alpukat di skip dulu. Sayuran dan daging. Nah, kalau lauk-lauk, daging merah jangan dulu. Jadi saya diminta untuk ikan, tapi diusahakan ikan air tawar atau ikan sungai atau ikan rawa. Jadi kayak ikan gabus. Betul. Itu proteinnya bagus. Betul. Kemudian ikan air tawar lagi. Atau ikan laut dalam lah. Itu tuh boleh, ikan-ikan dari laut dalam. Yang berusaha dihindari adalah ikan-ikan yang dipelihara dan dikasih makan pelet tiap hari. Oh, lele. Ya, itu dihindari. Karena dikhawatirkan ginjalnya nggak bisa mencerna lagi itu. Juga makanan-makanan yang diawetkan, kayak daging olahan. Chicken nugget, sosis, salami, apalagi kornet, gitu, ya, sarden. Ya, nggak bisa makan ikan asin sama ikan peda. Padahal itu enak. Padahal itu enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Oke. Ikan asin jambal roti. Nah, enak banget ya. Dikasih cabai sama kecombang, juara. Oke, tapi Dani nggak pernah berpikir ya bahwa ini kan masih jadi kontroversi gitu loh. Stem cell itu kan masih jadi kontroversi, ya kan? Di Indonesia, kalau di luar negeri enggak lah taruhlah. Gimana nih Dan, menurut Dani?
Iya, jadi dulu sebelum memutuskan stem cell juga saya mikir-mikir, stem cell nggak ya, stem cell nggak ya. Tapi mantan bos saya itu, yang circle-nya sudah melakukan stem cell, nge-push saya banget Mhm. gitu. Dan saya merasa bahwa itu perhatian dari dia gitu ya. Mhm mhm. Dan saya melakukan itu. Mhm. Dan saya ya sudah yakin aja lah, Mhm. walaupun semuanya akhirnya kembali lagi pada kuasa Allah Mhm gitu kan ya. mhm mhm. Tapi ya ikhtiarlah berusaha gitu. Dan kalau Mhm. saya baca-baca memang Mhm. stem cell kan katanya pengobatan masa depan gitu. Penguatan masa Dan depan. waktu saya konsultasi dengan dokter-dokter saya yang Heeh. lain di rumah sakit Heeh. itu banyak, bahkan hampir semua lah yang bilang, ngapain stem cell? Heeh. Nggak terbukti kok, dia Heeh bilang gitu heeh kan. Jadi heeh heeh. ya sudah, jadi saya ya nggak bilang lah sama dokter saya bahwa saya melakukan stem cell gitu loh. Jadi saya melakukan sendiri Heeh aja. heeh Dan heeh. tapi saya sekarang menjadi senang, puas, dan berusaha mendorong orang lain untuk melakukannya kalau memang punya uang, punya dana, duit gitu. Karena saya Kebukti ya? membuktikan dari segi badan Mhm. lebih bugar, Mhm mhm. kemudian dulu kan sering lemes ya, sering lemes Mmm. banget dulu, berpikirnya rebahan apa, sekarang tuh enggak saya. Mhm Nah, mhm. dari segi medis juga kan hasil HbA1c-nya Mhm di mhm. bawah 7, Mhm terus di mhm. bawah 6,5 Mhm malah ya. Terus mhm. tes gula darah saya, kadang saya melakukan Bagus sendiri ya, kan. mhm. Itu untuk orang yang diabetes cukup bagus gitu. Oke, dan, tetapi gini, sebaiknya stem cell ini dilakukan untuk orang yang punya kebutuhan sudah sangat mendesak, Ya, ataukah bisa dilakukan pada orang yang boleh dibilang terbilang sehat deh, nggak ada penyakit khusus, nggak ada penyakit, apa istilahnya tuh, degeneratif gitu ya? ya, Heeh. benar. Itu gimana Dan, Ya, menurut pengalaman? di klinik itu Mhm saya pertama membaca dulu brosur-brosurnya ya, mhm terus dikatakan bahwa stem cell yang mereka lakukan itu bisa membantu penyembuhan orang-orang yang mengalami satu diabetes mhm. dengan memperbaiki pankreasnya Iya, agar memproduksi insulin lagi. mhm. Kedua, orang yang stroke dan Oh autoimun oh, memperbaiki saraf-sarafnya yang rusak tadi. oke, heeh. Lalu orang yang kanker, Heeh, tumor kanker oke, dengan membunuh sel-sel mhm ganasnya itu, mhm tapi kalau yang kanker treatmentnya beda lagi, kayaknya mhm. lebih lebih komprehensif lagi dan lebih Oh, mahal lagi, lebih mahal lebih lagi, mahal lagi. heeh, Kemudian apa lagi ya yang mhm mhm, lain juga, ada mhm, juga yang lain, tapi fokusnya di situ mmm, bahwa itu bisa memperbaiki ginjal yang rusak. Kalau dokternya enggak secara langsung, mhm, tapi dengan diabetes yang terkontrol, beban ginjalnya menjadi lebih ringan. itu masuk akal ya? Ya, Mhm dokternya bilang tidak mhm, secara langsung memperbaiki ginjalnya dan mereka juga nggak mau menjanjikan bahwa bisa memperbaiki ginjal yang rusak. mhm 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 Tapi saya diberi jurnalnya dia, mhm, dokter itu, tentang pengobatan dia terhadap ada satu anak muda yang dulu ginjalnya nggak hanya mengalami penurunan mhm fungsi, tapi mhm. juga sudah shutdown. Oh, masih Ya, muda ya padahal? sudah masih Heeh muda. heeh Kita nggak tahu apa yang heeh terjadi heeh, sebelumnya yang membuat itu rusak, tapi shutdown. heeh Dan heeh. pada saat itu sedang ada COVID juga. Jadi Oh, dan itu diperburuk ginjalnya karena virus COVID mhm itu. mhm mhm Dan setelah treatment, mhm sekarang dia setelah berapa lama saya nggak tahu ya, mungkin mhm sudah 3 tahun kali ya. mhm Tapi mhm saya membaca jurnalnya mhm itu, mhm jurnal kedokteran yang diposting di mhm mhm kedokteran internasional. Akhirnya mhm dibaca mhm dengan mhm banyak mhm dokter ya. mhm Em, Ginjalnya sudah mulai berfungsi lagi, mhm walaupun dengan belum nyampe 50% malah, mhm tapi mhm. dia sudah berfungsi lagi, artinya dia sudah bisa kencing sendiri lagi. Oh Orang yang gagal ginjal kan nggak bisa kencing sendiri, harus oh, dibantu dengan cuci darah itu. iya iya, oh iya iya, Dan heeh dia heeh, sudah lepas cuci darah, sudah bisa mhm kencing mhm, sendiri. mhm 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 Jadi sudah dihidupkan lagi. mhm. Tapi kata dokternya yang diperbaiki oleh stem cell adalah penyebab utama dari ginjalnya. Jadi dia itu boleh dibilang stem cell itu membongkar muara ya? Iya, Ya, iya, nyari sampai ke hulunya? iya,
Jadi dia membunuh semua virus dan bakteri yang membuat kita sakit atau saraf-saraf yang rusak yang membuat orang stroke, membuat orang autoimun. Nah, itu yang dilakukan oleh stem cell yang oleh jutaan sel-sel baru yang tadinya tidur kemudian diaktifkan lagi. Itu cara kerjanya. Oke. Dokternya kemarin bilang, Pak, dengan begini seharusnya 10 sampai 15 tahun ke depan Bapak oke. Kecuali Bapak kena penyakit lain yang membuat Bapak sakit atau apa. Tapi dari segi diabetes harusnya 10 tahun ke depan dengan stem cell ini harusnya Bapak oke. Tapi tetap pola hidup saya Harus tetap balik lagi ke situ. harus berubah, harus makanannya sesuai dengan anjuran dokter. Sesuai daftar tadi. Ya, kemudian stresnya sudah harus nggak seperti kemarin lagi, kerja yang all out. Kemudian Kan udah santai. capeknya juga nggak harus seperti kemarin lagi, waktunya tidur jam 9 ya tidur gitu. Nggak laptopan lagi jam 11 gitu ya. Kemudian olahraga yang Betul. harus olahraga ya Pak. Karena olahraga itu salah satu faktor untuk menyehatkan ginjal dan membakar energi plus gula-gula yang dihasilkan oleh makanan dan minum. Jadi olahraga. Hari ini udah olahraga? Hari ini belum. Nah, hari ini belum. Itu udah treadmill, nanti jalan situ ya. Oh gitu ya, ada ya. Nah, saya karena ada masalah sendi di radang sendi, olahraga yang paling aman untuk saya adalah berenang. Sama itu sepedaan di sepeda statis. Ya, jadi di rumah ada sepeda statis, pagi-pagi saya itu. Atau kalau lagi semangat, saya pergi ke kolam renang dan berenang. Dan berenang itu nggak cuma hanya berenang, bukan hanya berenang yang serius banget. Kadang saya pegangan di kiri kanan dan menggerakkan kaki dan badan. Itu adalah olahraga yang paling aman untuk sendi. Oke. Jangan lupa katanya beban. Angkat beban. Iya. Sedikit ya kan, supaya menyimpan membentuk otot. Mungkin ya, tapi saya belum. Iya. Malesnya masih banyak kalau saya harus angkat beban. Emang harus olahraga. Apalagi ke gym. Waduh, nggak usah ke gym. Mungkin di rumah kali ya beli ya. Beli aja main sendiri dumbbell. Iya, ya, benar. harus dan harusnya sudah menyimpan lemak. Harusnya bisa itu. Ya. Karena selama bertahun-tahun mengangkat kan? beban hidup yang berat. Aduh, sama dong kalau gitu dah. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi ngomong-ngomong tentang stem cell, seru banget. Dan tipsnya dong, Dan. Apa itu? Tips orang sebenarnya do and don't stem cell perlu apa enggak nih? Oh iya, jadi untuk orang-orang yang memang punya penyakit khusus, diabetes, pernah stroke, kemudian autoimun, kanker, tumor, tidak ada salahnya konsultasi dengan dokter-dokter yang memang mempelajari bidang stem cell. Konsultasi saja dulu. Kalau ada rezeki yang cukup karena memang masih mahal ya di Indonesia, do it menurut saya. Dan itu bagus. Selain itu mungkin untuk yang juga punya masalah dengan radang sendi, nggak perlu stem cell, cukup dengan yang namanya PRP, yang darah diambil kemudian diolah, plasmanya diambil kemudian disuntikan. Itu bisa membantu juga karena saya waktu itu selain sendi di klinik yang saya stem cell juga, tangan saya ini dulu tidak bisa menggenggam seperti ini karena di bagian sini itu bengkak. Setelah di USG sama dokter ortopedinya di klinik itu terjadi kerusakan saraf di sini, sendi-sendi bengkak. Jadi saya dulu selalu begini. Selalu nunjuk nggak sopan. Nggak bisa begini lagi karena nggak bisa begini. Kemudian sel yang dihasilkan dari proses tadi selain diinfus ke tubuh saya, kemudian diambil satu ampul, disuntikkan ke sini, yang rasanya sakit luar biasa. Karena jarum itu masuk ke di yang kecil ini, disuntik, dimasukkan, udah selesai, benar loh. 5 hari kemudian sakitnya hilang, kemudian mengempes dan seperti ini sekarang. Oke, sudah. Saya nggak ada fotonya sih, tapi dulu kelihatan banget Mbak, ini bengkak. Nggak bisa ya. Dan nggak bisa menggenggam. Nah, sendi-sendi itu juga bagus untuk dilakukan. Sayang banget, Sumsel hampir pernah punya rumah sakit stem cell. Oh iya? Ya, rumah sakit Siti Fatimah tuh pada masa Pak Alex Nurdin
tadinya mau dijadikan rumah sakit stem cell. Khusus stem cell. Khusus stem Wah, cell. hebat Hebat. idenya ya. Ya, idenya hebat banget. Sayang kemudian nggak jadi. Ya. Mudah-mudahan ya kita mau ada pemilihan gubernur baru ya Ya. kan. Siapapun Wah, yang jadi. mudah-mudahan ya siapapun yang terpilih menjadi gubernur baru Sumatera Selatan, ide punya Pak rumah Alex. sakit khusus, Stem cell. ide Pak Alex tadi, Pak Alex Nurdin Iya, ya, untuk rumah sakit khusus. Wah, luar biasa. Kebayang Palembang punya rumah sakit itu, seluruh orang Sumatera mungkin dari Banten, dari Jawa Barat yang sekarang hanya tinggal nyebrang, betul, orang-orang di Pulau Jawa datang sana ke ke sini. sini. Karena memang stem cell itu apa ya, walaupun masih kontroversi, tapi buktinya klinik-klinik yang melakukan stem cell sudah membuat jurnal kesehatan kedokteran tentang beberapa kasus yang tertangani dengan masalah stem cell. Mudah-mudahan ya Palembang rumah sakit stem cell. Amin. Luar biasa. Oke. Teman-teman sekalian, itu tadi ngobrol-ngobrol saya. Semoga bermanfaat ya. Yang ingin tahu tentang stem cell, ternyata penting banget. Semoga saya punya rezeki juga. Doain ya, bisa stem cell juga. Oh iya, betul. Biar tambah cantik. Mudah-mudahan. Ya, stem yang PRP tadi bisa untuk mengencangkan kulit, menyegarkan kantong mata. Iya, jadi ada pengalaman lain. Ini saya boleh tambahkan. Di klinik itu ketika saya proses selama berapa kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, saya bertemu dengan orang-orang terkenal yang sering saya lihat di TV. Oh gitu, orang-orang prominent ya. ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan, tapi ada yang melakukan stem cell, ada yang hanya melakukan PRP. PRP itu di dunia kecantikan sudah lama. Sudah lama. Gitu ya. Dan banyak sekali anggota DPR, pengusaha terkenal itu memang muka kita di apa-apain gitu kan nanti jadi aneh tuh biasanya kalau oplas ya. Lebih baik stem cell. Betul. Oh, satu lagi juga tips juga yang penting. Ketika ingin melakukan stem cell, pastikan kliniknya itu dan dokternya itu adalah mereka yang sudah mendapat akreditasi Kementerian Kesehatan dan mempunyai jaringan internasional. Karena kalau tidak salah di Indonesia baru ada 5 klinik yang mempunyai akreditasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan stem cell. Dan pastikan bahwa ketika melakukan stem cell, yang dilakukan oleh klinik adalah mengambil lemak dari tubuh kita sendiri. Bukan dari lemaknya orang lain. Bukan lemak orang lain atau produk-produk yang sudah jadi. Betul. Jadi memang dari tubuh kita untuk mengobati kita. Dan kalau zaman dulu kan katanya harus nyimpen tali pusar ya. Ah iya, saya dengar kan? Itu kan? Itu. Jadi saya masih punya tuh tali pusarnya Vira sama Bintang. Oh iya? Itu kan bisa menyembuhkan diri sendiri kan katanya. Jadi stem cell kira-kira gitu kan? Makanya itu waktu mengambil lemak yang dibelah itu dari bawah situ. Di bawah pusar karena itu bagian plasenta. Nah itulah katanya lemak yang memiliki sel-sel yang sangat bagus. Tapi benar itu. Benar kan? Banyak sekarang di Jakarta pihak-pihak yang menawarkan bank plasenta. Bank plasenta istilahnya. Jadi kalau ada orang lahir ditawarkan mau nggak plasenta anaknya disimpan. Iya. Di Singapura sudah banyak. Tapi memang masih mahal ya. Tapi katanya itu berguna suatu saat. 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian ketika si anak itu dewasa dan kena kanker, kena tumor, itulah bisa dipakai. Meskipun amit-amit ya, tapi kan lebih baik sedia pagi sebelum hujan ya. Betul. Makanya prosesnya di situ, di dekat plasenta. Bener kan? Oke, sampai ketemu.